Hai semua, kembali ke Black Stories. 6 orang tidak saling kenal mendapat undangan ke sebuah rumah di pulau terpencil milik seorang miliarder. Mereka yang tidak tahu apa tujuan mereka diundang, perlahan menemukan petunjuk bersamaan dengan misteri pembunuhan yang terjadi terhadap mereka. Sebenarnya apa yang terjadi? Langsung kita cari tahu di alur cerita Invitation to a Murder 2023 selengkapnya. Suatu malam, kita diperlihatkan sebuah rumah. Terlihat di dalam ada seorang pria yang mencoba menghindar dari kejaran pria lain. Ketika terpojok, pria yang mengejar pun menikamnya menggunakan belati berkali-kali. Sekarang adalah tahun 1934. Kita ke toko buku milik Enid. Terlihat ada Miranda yang sedang fokus membaca buku di barisan antrean. Enid memanggil Miranda. Miranda meminta ke Enid untuk mencarikan buku kriminal dari tahun 1907. Enid memberikan buku teknik investigasi edisi ketiga. Miranda nampak senang dan terpukau karena buku itu. Enid kembali mengingatkan bahwa Miranda harus bekerja. Sesampainya di toko bunga Miranda membaca buku itu. Malam pun tiba. Miranda meninggalkan toko bunga dan pulang ke kosannya. Sesampainya di depan kamar miliknya, ibu kosnya memberikan sebuah surat yang dikirim oleh seorang pria berjas. Tibanya Miranda di kamar, ia membaca surat tersebut yang berisi sebuah undangan ke Pulau Ebert, dan yang mengundang adalah Mr. Lewis Finley. Miranda pun mencari tahu tentang Mr. Lewis di sebuah buku. Diketahui bahwa Mr. Lewis adalah seorang raja tekstil Inggris yang kekayaannya menyentuh miliaran. Miranda meminta tolong ke Enid untuk mengecek undangan itu asli atau tidak. Enid bilang surat itu bisa saja tidak asli, dan menyuruh Miranda untuk lebih hati-hati lagi. Dalam pandangan Enid, Miranda adalah gadis yang cerdas dan tak mungkin bisa ditipu. Ketika itu, Miranda bilang ke Enid kalau Enid sedang dirampok. Miranda langsung menegur pria di belakang Enid dan bilang, di rak itu ada 46 buku, dan sekarang tersisa 44. Malu karena ketahuan, pria itu pun mengembalikan buku tersebut. Lanjut, Miranda bilang ke Enid kalau dia akan baik-baik saja. Miranda pun akhirnya menerima undangan itu. Miranda yang baru tiba di gerbong ditegur oleh seorang pria. Pria itu segera mengenalkan semua orang di dalam ruangan. Dimulai dari Nona Luang, seorang warga negara Cina yang tak banyak bicara. Lalu Tuan Philip, seorang dokter. Selanjutnya seorang wanita bernama Carmen. Miranda tanya, siapa pria yang di ujung? Pria tersebut mengenalkan bahwa dia adalah Donald Walker, seorang jurnalis Amerika. Dan terakhir, pria tersebut memperkenalkan dirinya. Dia bernama Lawrence Kent, seorang pengacara asal London. Kemudian Miranda pun memperkenalkan dirinya kalau dia adalah Miranda, seorang tukang bunga. Setelah sambutan hangat dari Ken, Miranda pun mengecek surat undangan miliknya. Namun Ken bilang mereka semua memiliki undangan yang sama. Miranda bingung, kenapa ada 6 orang di gerbong yang seharusnya ada 5? Miranda sadar, di dalam logo Tuan Finley terdapat 5 daun, yang berarti hanya ada 5 undangan, bukan 6. Ken bilang, mungkin ada sebuah kesalahan. Tibalah kereta mereka di sebuah stasiun, dan langsung disambut oleh Tuan Garden, pelayan Tuan Finley. Garden memberitahu kalau mereka harus bergegas ke mobil karena cuaca menuju pulau sedang tak baik. Mereka pun meneruskan perjalanan menggunakan kapal kecil menuju Pulau Ebert. Tibalah mereka di depan rumah Tuan Finley. Garden memperkenalkan pelayan yang lain kepada para tamu. Ada Catherine, seorang pelayan perempuan, dan Sun, pelayan senior. Garden segera memberikan kamar kepada para tamu. Garden bilang ke Miranda kalau setiap kamar dilengkapi dengan sistem kedap suara. Para tamu nampak nyaman dengan kamar masing-masing. Malam pun tiba. Para tamu dikumpulkan di sebuah ruangan. Miranda pun datang. Sun menawarkan segelas anggur untuk Miranda. Miranda menyarankan mereka untuk bersulang, untuk merayakan pertemuan teman baru. Usulan tersebut ditanggapi oleh para tamu yang lainnya. Miranda menyarankan untuk mereka saling mengenal melalui permainan 2 kebenaran dan sebuah kebohongan yang disarankan oleh Ken. Permainan pun dimulai. Pertama adalah Carmen. Carmen bilang dia dari Sevilla, Spanyol, dan dia adalah seorang pelayan di restoran milik ayahnya. Miranda berkata itu bohong, karena tas Carmen terlihat bekas dan mantel Carmen adalah jenis anak-anak. Jika ayahnya memiliki restoran, pasti ia akan membeli yang baru. Carmen bilang itu benar. Ia memang tak pernah memperkenalkan ayahnya selama pertemuan ini. Ken bertanya bagaimana Miranda mengetahuinya. Miranda bilang ia hanya memperhatikan. Walker memujinya. Walker pun menunjuk Philip untuk melanjutkan permainan. Philip memulai permainan dengan mengaku sebagai lulusan dari Oxford. Ayahnya juga lulusan yang sama dengan Phillips.
Miranda langsung memotong dengan berkata Phillips berbohong. Walker lagi-lagi bingung bagaimana ia bisa tahu. Miranda menjelaskan sepatu Philip tidak disemir, dan saat di kereta, Philip juga tidak menjelaskan ayahnya. Ken bilang mereka semua sepertinya memiliki sebuah persamaan, namun langsung dipotong oleh Luang dengan bilang bahwa ayahnya masih hidup dan masih sehat di Guangzhou. Miranda meminta Ken untuk melanjutkan, namun Ken tak menanggapi, dan Miranda pun menunjuk Walker untuk melanjutkan. Walker bilang ia adalah seorang reporter di Daily Trade Amerika. Yang kedua, ibunya telah meninggal. Dan yang ketiga, ia belum pernah membunuh seseorang. Walker berbisik ke Miranda, jika Miranda melakukan pertanyaan yang salah, Miranda akan terluka. Walker pergi meninggalkan ruangan. Suasana seketika menjadi sunyi. Pada saat larut malam, Miranda berjalan di koridor sendirian. Miranda dikejutkan dengan kehadiran Gordon. Gordon bilang, ada baiknya tidak berkeliaran malam karena rumah ini menyesatkan. Miranda bilang, ia memiliki indera pengarah yang baik. Miranda pun melanjutkan perjalanannya sampai ke ruang bawah. Di sana dia menemukan kandang anjing yang terbuka. Miranda kembali dikejutkan dengan kedatangan Sun di belakangnya. Sun bilang itu adalah kandang Blunder, anjing milik Tuan Finley yang telah mati beberapa minggu yang lalu. Miranda tanya, kenapa airnya tetap jernih? Sun bilang, Tuan Finley terlalu menyayangi anjingnya. Sun meminta Miranda untuk mengikutinya ke ruang makan. Di sisi lain, Carmen dan Philip tak sengaja masuk ke ruangan Tuan Finley. Carmen duduk di kursi Tuan Finley dan berlagak sepertinya. Carmen menyuruh Phillips yang berlagak seperti asisten membeli kota Savila, lalu menyuruhnya untuk membakar habis seluruh kota. Di sini terlihat Carmen memiliki masa lalu yang tak menyenangkan di kota tersebut. Phillips merayu Carmen dengan bilang ia mengenal satu perempuan cantik di kota itu, serta memberikan kota itu kepadanya supaya bisa ditata dengan baik. Ketika mereka terbawa suasana, mereka melihat belati seperti di awal cerita. Philip bilang ini adalah katar senjata Tamil kuno. Tiba-tiba suara bel makan malam pun berbunyi. Para tamu berkumpul di meja makan dan menyantap makanan. Ketika Ken menceritakan cerita lucu tentang pengalamannya, ia tersedak makanan dan dibantu Catherine untuk menuangkan air minum. Saat menuangkan air, Catherine terlihat gugup, tak seperti pembantu bangsawan lainnya. Miranda bertanya tentang latar belakang Catherine dan bagaimana selama bekerja dengan Tuan Finley. Walker setuju karena ia juga penasaran. Catherine pun menjelaskan, Tuan Finley memperlakukan para pekerja seperti keluarga mereka. Kesal dengan jawaban Catherine, Walker pun pergi dari ruang makan dan diikuti Luang. Ketika malam, terlihat Miranda yang membaca buku di kamarnya. Miranda yang keluar untuk mengecek berpapasan dengan Carmen. Dia tanya, apa Carmen yang berteriak? Carmen menjawab bukan dia. Miranda pun menyuruh Carmen untuk terus berada di kamar, sementara ia akan mengecek. Ia bertemu dengan Ken dan bertanya, apa yang sedang Ken lakukan? Ken bilang, ia juga mencari tahu sesuatu yang terjadi barusan. Miranda melihat ada noda darah di kara baju Ken. Gordon pun datang. Ken bilang ke Gordon tentang listrik yang padam. Ketika listrik sudah mulai hidup kembali, Gordon menyuruh mereka untuk tidak khawatir, serta menjamin tak ada orang lain di pulau ini. Lalu Gordon menyuruh para tamu untuk kembali beristirahat. Saat semua tamu kembali ke kamar masing-masing, Miranda bertanya ke Gordon tentang suara perempuan saat listrik padam. Gordon bilang mungkin itu Carmen, karena kamar ia paling dekat dengan kamar Miranda. Miranda bilang, Gordon pernah berkata bahwa seluruh kamar kedap suara. Gordon menjelaskan mungkin jendela Miranda terbuka. Ketika di kamar, Miranda mengecek lampu tidurnya. Saat ia ingin menutup tirai jendela, ia melihat Sun pergi ke arah hutan. Entah tujuan apa yang dilakukan Sun. Di pagi harinya, Miranda berdiri di ruang makan sembari meminum kopi. Saat itu datang Carmen dan Phillips. Lalu Walker datang. Miranda pun langsung mengajak Walker. Tibanya di hutan, mereka pun berbincang. Walker bilang ia kagum dengan pola berpikir Miranda. Miranda tanya, apa benar Walker pernah membunuh seseorang? Walker membenarkan hal tersebut. Yang ia bunuh adalah petinju dari Boston. Pada saat malam, petinju berkelahi, serta kepalanya terbentur. Miranda tahu tentang cerita tersebut dan menambahkan bahwa Walker dapat bebas karena tidak ada saksi yang mau maju. Walker bilang jika Miranda ingin tahu kebenaran, ia harus menyusuri lumpur yang dalam. Dan menambahkan, orang seperti Finley pasti punya rahasia. Miranda bilang Walker tak membutuhkan kehadiran Finley. Namun untuk apa ia datang? Walker menjawab, ia datang karena sebuah pertanyaan. Di tengah obrolan mereka, Miranda melihat sebuah gubuk di tengah hutan. Saat mereka membuka pintu gubuk, mereka menemukan ada 6 kandang kelinci, yang di nomor 6-nya disilang. Entah apa arti dari tanda tersebut. Saat mereka kebingungan, mereka dikagetkan dengan kehadiran Luang. Luang bilang ada 1 tambahan kelinci. Walker pun bertanya, apa Luang mengetahui sesuatu? Luang tak menjawab dan segera pergi. Miranda merasa ini adalah sebuah permainan. Scene berpindah ke Phillips yang sedang berada di depan kamar Carmen.
Saat pintu dibuka, Philips kembali menggoda Carmen. Singkat cerita, mereka pun berciuman. Saat di ruang makan, terlihat semua tamu duduk dan mengobrol. Ken melihat ke arah Walker dan Miranda dengan heran. Ken bilang, saat malam Walker tak nafsu makan. Dan saat siang, Walker sibuk berbagi rahasia. Garden datang dan memberikan kabar bahwa Tuan Finley tak dapat hadir hari ini karena masalah cuaca yang masih buruk. Para tamu pun kesal dengan berita itu. Walker marah dan membanting gelas. Ken bilang dia gila. Ketika para tamu kembali menjalankan kesibukan, terlihat Ken yang segera menjauhi rumah menuju ke hutan. Tiba-tiba bel rumah berbunyi. Saat dibuka, itu adalah Catherine. Catherine bilang ada sesuatu yang terjadi. Para tamu pun mengikutinya, disusul oleh Walker yang berada di halaman. Saat sampai di hutan, para tamu dikejutkan dengan mayat. Itu adalah mayat Ken, dan ditemukan belati yang sama seperti di ruangan Tuan Finley. Sadar ada yang janggal, Miranda pun pergi ke gubuk kelinci. Dan benar, nomor 6 di atas kandang sudah dihapus. Miranda pun pergi ke tepi pulau untuk mencari jalan keluar. Datanglah Walker yang menyemangati Miranda dan bilang bahwa Miranda harus berjuang menggunakan apa yang ia punya. Setibanya di rumah, Walker dan Gordon meletakkan mayat Ken di atas meja. Miranda pun menyuruh semua orang untuk berkumpul di ruang tengah. Miranda mencoba menginterogasi satu persatu. Miranda tahu semua tamu berada di lingkungan rumah, kecuali para pegawai Tuan Finley. Dan Miranda bilang semua tamu dimasukkan ke daftar tersangka termasuk dirinya. Philip menolak dan berkata ia dan Carmen berada di aula kanan. Miranda tak bisa membela hal itu. Miranda bilang kalau Walker lah yang berada di atas daftar tersangka, karena Walker berada dekat dengan tubuh korban. Walker marah dan tak terima dengan tuduhan Miranda. Miranda menenangkan Walker dan berkata ini hanya spekulasi tak berdasar miliknya. Miranda melempar ke Sun dan menyuruh mencari sesuatu di saku jas Ken. Sun pun bersedia. Saat ingin pergi, Philip menahan dan menyuruh satu orang ikut dengan Sun agar tidak kehilangan barang bukti. Luang pun mengajukan diri untuk menemani Sun. Saat Sun dan Luang pergi, Walker bertanya ke Miranda apa yang dimaksud spekulasi tak berdasar miliknya. Miranda menjelaskan kalau ia orang terakhir dalam interogasi ini, dan menambahkan juga belati seharusnya berada di meja Tuan Finley. Miranda beralih ke Catherine dan bilang kalau ia tak lepas dari tuduhan. Gordon bilang kalau ia bukan tuduhan orang yang tepat. Carmen berdiri dan bilang jika semua mengetahui satu sama lain, maka para tamu juga harus tahu latar belakang pegawai Tuan Finley. Luang datang dengan panik dan bilang bahwa mayatnya telah hilang. Para tamu pun kaget. Walker berdiri dan ingin memeriksa sendiri. Ketika kembali, ia menyangka bahwa Sin dan Luang memindahkan mayat tersebut. Luang mengaku tak tahu dan tak mungkin dia yang melakukan itu. Miranda mengingatkan Walker untuk berhati-hati dalam tuduhan. Walker segera bertanya kepada para pegawai di mana mereka saat Ken terbunuh. Miranda mengingatkan Walker agar tak termakan emosi. Miranda memberikan saran kepada tamu untuk kembali ke kamar masing-masing hingga jam makan malam. Jika ingin pergi, mereka harus berpasangan. Para tamu dan staf pun setuju dan segera meninggalkan ruangan. Walker bilang Miranda telah melakukan kesalahan. Miranda menjawab, ia tak ingat akan selalu berpihak ke Walker. Walker kembali bilang kalau Miranda tak memiliki siapa-siapa untuk membelanya. Di depan kamar, Carmen meminta ke Philip saat semua kamar terkunci, Philip boleh datang ke kamarnya untuk menemaninya. Philip pun setuju. Saat semua tamu berada di kamar, Philip datang ke kamar Carmen. Ketika di dalam, mereka pun berpelukan. Philip bilang ia akan mengajak Carmen pergi ke tempat yang Carmen mau, dan semua akan baik-baik saja saat Tuan Finley datang. Makan malam pun disiapkan oleh Catherine dan Gordon. Sementara itu, Miranda masih penasaran dengan bangunan koridor. Ia menelusurinya serta mengetuk dinding. Saat diketuk, Miranda merasa suaranya aneh. Ia mendapati itu adalah sebuah pintu rahasia. Tapi ternyata itu adalah sebuah gudang. Berpindah ke Sun yang sedang memegang belati. Dia meletakkannya di laci kerja Tuan Finley. Saat ingin keluar, kepala Sin terbentur pintu akibat dorongan seseorang. Adegan berpindah ke para tamu yang sedang makan malam. Miranda sadar dan bertanya, di mana Sun? Gordon dan Catherine pun sadar. Gordon segera mencari di mana Sun. Gordon pun menemukan Sun yang sudah tak bernyawa di dalam ruang kerja Tuan Finley dengan kain yang terikat di lehernya. Para tamu pun menyusul ke ruang kerja Finley dan terkejut dengan apa yang mereka lihat. Saat Philip mengecek, Sun benar-benar dinyatakan meninggal. Mereka pun meletakkan jasad Sun di ruang utama. Miranda segera mengecek jas milik Sun. Gordon bertanya ke para tamu, ini Ken siapa? Luang pun tunjuk tangan. Gordon segera menarik Luang untuk dikunci di kamarnya. Luang nampak tak terima dengan tuduhan Gordon. Miranda menyela, Sun mati dengan cara dilumpuhkan melalui benturan pintu di kepalanya. Miranda bilang, jangan mengunci Luang dulu. Dia mengecek jas Gordon. Lalu ia pergi keluar mengarah ke hutan.
Sesampainya di hutan, Miranda bertemu dengan seseorang, entah siapa itu. Di rumah, terjadi perdebatan kecil. Carmen bilang, pembunuhan terjadi 2 kali dalam 1 hari. Walker menjelaskan bahwa itu lumrah, dan semua manusia mengalaminya. Miranda datang dengan membawa anjing hitam putih. Miranda bilang ini adalah Blunder, anjing peliharaan Tuan Finley. Terlihat anjing tersebut bersedih di atas jasad Sun. Miranda pun bilang kalau Sun adalah Tuan Finley. Finley bertanya bagaimana Miranda tahu. Miranda membuka jas dan menunjukkan tanda milik Finley, serta menyuruh Gordon membuka jasnya. Miranda segera menunjukkan temuannya tentang ruang rahasia. Miranda bilang ia menemukan ruangan ini 1 jam sebelum makan malam. Menurut Miranda, ini adalah properti yang luas dan banyak celah untuk menyembunyikan rahasia. Miranda menyadari saat tiba di rumah Finley, tak ada satupun foto atau lukisan tentang Tuan Finley. Hal inilah yang membuat Walker menjadi kesal, karena Finley selalu menyuruh para pekerjanya untuk berkabar dengan mereka. Walker pun menunjuk Gordon dan bilang kalau ia pernah melihat Gordon di salah satu acara di New York. Miranda bilang ini sudah keluar dari topik. Dia meminta mereka untuk mengurus itu nanti. Lalu Miranda menunjukkan temuan lainnya, dengan menemukan lukisan dan foto Tuan Finley bersama Blunder. Terlihat Tuan Finley sangat mencintai anjing kampung. Itulah mengapa Miranda dapat menemukan Blunder di sebuah tempat kecil yang berada di utara pulau. Lalu Miranda meminta para tamu untuk pergi ke ruang tengah. Dia ingin menunjukkan satu temuannya lagi. Sesampainya di ruang tengah, Carmen meminta tolong ke Miranda untuk segera memecahkan kasus ini, karena sudah ada 2 orang yang meninggal dalam sehari. Miranda menjawab Carmen benar, tetapi di hari ini hanya ada 1 orang pria yang meninggal. Miranda pun menyuruh masuk seorang pria, yang ternyata itu adalah Ken. Para tamu pun kaget, karena mengira ia telah mati sore tadi. Walker pun kesal dengan apa yang terjadi, namun semua orang menahan Walker. Walker tanya, bagaimana Ken bisa hidup kembali? Ken mulai bercerita. Beberapa bulan yang lalu, Finley mulai mendekati Ken. Finley adalah orang yang sangat menjaga privasinya. Finley berniat menyerahkan semua hartanya kepada anak-anaknya, dan salah satunya bisa menjadi ahli waris. Singkat cerita, Ken pun membagikan undangan ke 5 anak, yang dianggap paling cocok untuk menerima warisan Finley. 5 invitations. Finley pun menyewa 2 aktor handal untuk membantu berperan sebagai pelayan. Sedangkan Finley akan berperan sebagai kepala pelayan yaitu Sun. Ken menambahkan cara mengetahui sifat dan kepribadian masing-masing tamu dengan menggunakan cara pembunuhan. Luang tanya, bagaimana dengan kelinci? Ken menjawab bahwa itu hanya daging segar untuk anjing. Finley sedang mengetes anak-anaknya, dan seharusnya semua itu akan diumumkan besok. Tanpa mereka sadari, Gordon dan Catherine pergi meninggalkan rumah. Mereka pun mengejar Gordon dan Catherine sampai ke dermaga. Setelah membawa mereka ke rumah, Miranda tanya mengapa mereka lari. Gordon bilang ia hanya seorang aktor yang disewa. Ia telah menikah dengan Catherine dan selama 15 tahun belum memiliki anak. Finley berkomentar itu tak menjawab pertanyaan. Situasi jadi buruk dengan adanya tuduh-menuduh di antara mereka tentang siapa yang sebenarnya membunuh Tuan Finley alias ayah mereka. Miranda geram dan meminta menyelesaikan itu esok pagi serta akan memanggil polisi untuk membantu. Di malam hari saat semua tamu beristirahat, Gordon datang ke Miranda. Dia bilang akan menunjukkan sesuatu. Miranda mengikuti Gordon hingga ke ruang Tuan Finley. Miranda memperhatikan jam tua milik Finley, dan Gordon mengambil belati di dalam meja kerja. Pagi pun tiba. Para tamu sudah bersiap untuk meninggalkan pulau. Mereka sadar Miranda dan Gordon tak ada. Mereka mencari ke ruang Tuan Finley. Terdapat Miranda yang sedang duduk, ditemani oleh detektif Harold. Sedangkan Gordon sedang menyiapkan perahu. Miranda menunjukkan belati dan pergi ke arah jam. Saat tuas belati ditekan, belati tersebut berubah menjadi mata 3 dan membuka kunci ke ruang rahasia. Para tamu pun kaget melihat foto masa kecil mereka. Jadi selama ini Finley mengawasi mereka semua. Miranda menunjukkan ruangan lagi yang berisi monitor CCTV. Miranda bilang Gordon dan Catherine tak berbohong soal mereka mengawasi para tamu. Gordon menjelaskan kalau Finley mempunyai koneksi yang kuat dengan militer, tapi ia tak menjelaskan dari mana alat ini. Miranda melanjutkan, dia sedikit bingung dengan teriakan Carmen di dalam kamarnya, yang seharusnya rumah semegah ini memiliki peredam suara yang sedikit lebih bagus. Saat Carmen bertanya tentang siapa pembunuhnya, Walker ingin pergi, namun ditahan oleh Harold. Miranda bilang, pekerjaannya di toko mawar sangat menjadikannya peka terhadap luka. Miranda bertanya ke Ken apa yang ia alami pada dirinya. Ken menjawab, saat sedang latihan skenario, tangan Finley tak stabil dan mengakibatkan dirinya tergores oleh belati. Miranda menunjukkan sebuah jurnal yang menjelaskan Finley adalah traveler yang memiliki beberapa selingkuhan.
Tak lain adalah Ibu Luang, Ibu Carmen, Ibu Philip, dan Ibu Miranda sendiri. Tapi ada nama yang sering diulang di jurnal tersebut. Nama itu Selby. Dia perempuan pertama. Selby adalah pekerja perkebunan. Dia berhasil membuat pengaruh dalam hidup Finley. Hasil dari perselingkuhan Finley dan Selby menghasilkan anak laki-laki. Monitor CCTV menampilkan Walker. Detektif diminta Miranda untuk menggeledah saku jasnya Walker dan ditemukan sebuah identitas. Tertulis nama Selby Walker dan Louis Finley. Monitor menampilkan Donald Walker yang membawa kain. Jelas dialah pembunuh Finley. Walker pun bercerita tentang masa lalu ibunya yang diusir karena membawa anak haram ke keluarganya. Ibunya pergi ke Amerika membawa Walker yang masih kecil dan hidup di sana dengan susah. Di akhir hidup Selby, ia sempat menulis surat minta bantuan kepada Finley, namun tak ada balasan. Dari sinilah Walker menanam dendam ke Finley. Miranda menunjukkan isi jurnal yang berisi potongan cerita. Walker mengklaim itu adalah cerita dia. Jurnal itu menjelaskan bahwa Finley sangat bangga pada Donald Walker dan ingin Walker menjadi pewaris atas semua kekayaannya. Walker tak mau dan memilih hidupnya dihabiskan di dalam kurungan penjara. Miranda bilang, ini bukanlah sebuah pilihan yang harus dipilih. Ini adalah sebuah ujian. Philip bilang, semua harta warisan harus dibagikan dan itu hukumnya. Ken menjawab itu tak bisa, karena surat warisannya begitu spesifik. Hanya satu pewaris warisan. Dia menambahkan, semua aset warisan akan dikembalikan ke Finley Industry sampai ada kejelasan yang pasti siapa penerima warisan. Miranda meminta detektif Holland untuk membawa Walker. Ken meminta maaf karena telah ikut campur terlalu jauh dalam masalah keluarga. Para tamu pun memaklumi hal tersebut. Miranda bilang bahwa mereka adalah penguasa dari nasib mereka sendiri. Mereka tak membutuhkan uang atau aset berharga. Adegan pun berpindah di dermaga. Miranda bertanya ke Holland tentang apa yang akan terjadi pada Walker. Holland menjawab, Walker akan menghabiskan dirinya di dalam sel tahanan. Walker bilang, Miranda terlalu baik, makanya tidak bisa menjadi detektif. Miranda bilang jawaban Walker salah. Dia sudah banyak menangkap orang seperti Walker. Holland bilang kapanpun Miranda butuh bantuan, siapapun akan membantu untuk orang yang berhasil memecahkan kasus Finley. Philip menggoda Carmen dengan mengatakan bahwa hidup mereka tak bisa menjadi satu. Carmen menjawab bahwa ia tak punya adik laki-laki. Blunder menggonggong ke Miranda. Dan Miranda bilang ia akan membawa Blunder sebagai pelengkap aset hilang Tuan Finley. Cerita pun diakhiri dengan keempat saudara yang saling berpegangan. Nah, itu tadi alur cerita Invitation to a Murder 2023 selengkapnya. Berikutnya masih banyak film-film thriller yang akan kita bahas. Jadi, tetap di Black Stories ya. Oke, terakhir saya Jiwa. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.